Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar pengumuman Paskasangga. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait pengumuman Paskasangga, apakah lanjut atau tidak. Nah, kita sudah mendapatkan informasi terupdate dari BKN di hari ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita bisa lihat kembali jadwalnya rekan-rekan, tepatnya di hari ini tanggal 9 April itu sudah seharusnya dilakukan pengumuman kelulusan Paskasangga. Rekan-rekan ya, supaya rekan-rekan yang akan mengikuti atau akan mengisi DR-nya sudah bisa bersiap-siap apakah mereka ini lulus Paskasangga atau tidak. Nah, seperti itu kan rekan-rekan ya tujuannya, karena ini hal yang penting juga. Nah, kita ke informasi yang disampaikan oleh BKN. Nah, sebelumnya di sini diinformasikan pada hari Sabtu 8 April 2023, pengumuman Paskasangga P3K Guru 2022 berubah. Nah, namun di sini kita bisa lihat ini ada tanda tanya. P3K Guru 2022 berubah. Simak info terkini dari BKN. Nah, kebetulan ini kan informasinya di hari Sabtu rekan-rekan ya, 8 April. Nah, kita ke informasi di hari ini yaitu 9 April. Nah, ini ada informasi di hari ini Minggu 9 April, lulus Paskasangga P3K Guru 2022 tidak gercep, jangan menyesal, lihat kalender. Nah, di informasi kali ini juga diinformasikan terkait molor atau tidaknya jadwal pengumuman Paskasangga tersebut. Nah, di sini diminta untuk yang lulus Paskasangga Guru 2022 agar gerak cepat, jangan sampai tidak gerak cepat. Jangan sampai ya, supaya tidak menyesal. Hari ini Minggu 9 April 2023. Nah, ini ada typo. Tahapan seleksi P3K Guru 2022 memasuki pengumuman kelulusan Paskasangga. Pelaksana tugas atau PLT Karhumas BKN Bapak Iswinarto Setiaji sudah memberikan sinyal. Ini ya. Sudah memberikan sinyal pengumuman kelulusan Paskasangga P3K Guru 2022 dilakukan hari ini, yaitu 9 April. Alias tidak ada perubahan. Jadi informasi yang sebelumnya rekan-rekan ya, yang di 8 April itu sebenarnya tidak ada perubahan pengumuman rekan-rekan ya. Namun dia belum bisa memastikan jam berapa pengumuman dilansir. Nah, biasanya kalau pengumuman seperti ini biasanya sore rekan-rekan ya. Biasanya sore, biasa juga di malam hari. Namun intinya itu tidak lepas daripada tanggal 9 April ini. Nah, itu harapan kita. Iswinarto mengimbau para guru honorer peserta seleksi P3K Guru 2022 agar memantau secara berkala portal guru-p3k.kemendikbud.go.id dan sscsn.bkn.go.id untuk mengetahui perkembangan terbaru. Jadi ini ada link yang sudah ada sebenarnya ya, sudah seringkali kita juga cek and recheck portal tersebut untuk mengetahui hasil kelulusan Paskasangga atau pengumuman Paskasangga. Jam berapa diumumkan? Belum dapat informasi. Nanti Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dan masing-masing pemerintah daerah. Nah, jadi ingat ya, masing-masing pemerintah daerah akan mengumumkan hasilnya. Jadi di sini yang akan mengumumkan itu adalah Kemendikbudristek dan masing-masing pemerintah daerah. Ini disampaikan oleh PLT Karhumas BKN. Diketahui sebanyak 250.320 guru honorer sudah dinyatakan mendapatkan penempatan P3K 2022. Ini jumlah yang pas-pasis ya, rekan-rekan ya. Dari jumlah tersebut terbanyak merupakan pelamar P1. Jadi didominasi oleh P1 dari 250.000 sekian, yakni guru lulus passing grade seleksi P3K 2021 yang saat itu tidak mendapatkan formasi. Jumlah P1 yang sudah mendapatkan penempatan sebanyak 130.882 orang. Jadi untuk yang P1 di sini disebutkan jumlahnya ada 130.000 lebih. Jumlah 250.320 guru honor tersebut bisa saja berkurang setelah pengumuman kelulusan Paskasangga Guru 2022 hari ini. Nah, di sini bisa saja rekan-rekan ya, bisa saja. Tapi kita berdoa bersama-sama semoga tidak. Semoga malah ada yang bertambah rekan-rekan ya setelah melakukan penyanggahan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Kemendikbudristek
yaitu Ibu Nunuk Suryani, pernah mengatakan, bisa saja ada peserta yang penempatannya dibatalkan jika memang ada masalah di masa sanggah dan jawab sanggah. Lulus P3K Guru 2022 harus gerak cepat. Lihat kalender. Nah, bagi peserta yang dinyatakan lulus harus melakukan pengisian DRH NIP 3K pada 11 sampai 30 April 2023. Nah, kami juga bersiap akan men-share juga rekan-rekan ya, men-share terkait cara untuk melakukan pengisian DRH ini, karena ini hal yang penting termasuk data-data pribadi maupun data keluarga, yaitu misalnya bagi yang sudah menikah ataupun yang belum. Seperti itu ya, nanti di video sebelumnya. Dirjen KTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani pernah mengingatkan bahwa guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan bukan berarti dijamin akan mendapatkan NIP. Bukan berarti dijamin. Jadi 250.320 guru honorer ini baru mendapatkan penempatannya ya, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SKP 3K. Jadi nanti ketika sudah dicek akunnya akan dilihat apakah dapat penempatan atau tidak. Namun terkait NI dan SK-nya, NIP-nya dan SK-nya itu belum bisa dipastikan oleh Ibu Nunuk. Dengan demikian, para guru honorer yang dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan Pascasangga harus gerak cepat alias gercep menyiapkan sejumlah dokumen untuk pengisian DRH NI P3K. Penyiapan dokumen-dokumen harus mempertimbangkan kondisi di beberapa hari mendatang. Ingat, pengisian DRH pada 11 sampai 30 April. Ingat rekan-rekan ya, pada 11 hingga 30 April 2023. Kalau tidak salah, kalau SKCK misalnya itu sekitar 6 bulan masa aktifnya rekan-rekan ya. 6 bulan. Kalau surat keterangan kesehatan, kalau tidak salah itu 2 bulan. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau keliru. Tapi yang admin ingat itu SKCK 6 bulan. Bisa dibilang pengurusan dokumen-dokumen di instansi-instansi pemerintah hanya tersedia waktu 7 hari kerja, yakni 10 sampai 18 April dengan asumsi Sabtu libur. Nah, ini jadi ini juga harus rekan-rekan manfaatkan waktunya untuk pengurusan dokumen-dokumennya. Hal ini karena 19 April sudah mulai cuti bersama, disambung hari libur Lebaran 2023. Jika Anda punya rencana mengurus dokumen setelah Lebaran, itu hal yang sangat spekulatif, terlalu mepet dan biasanya jam kerja di instansi belum efektif saat 1-2 hari pasca Lebaran. Nah, ini juga rekan-rekannya karena mungkin saja ada yang mudik atau apa. Artinya belum efektif. Sebenarnya sudah hari kerja tapi belum efektif. Nah, seperti itu. Sekali lagi, jika tidak gerak cepat, Anda berpeluang dianggap mengundurkan diri lantaran tidak menyampaikan kelengkapan dokumen atau dinyatakan gagal mendapatkan NIP 3K gegara dokumen tidak lengkap. Jadi ini alasan daripada Ibu Nunuk atau pernyataan Ibu Nunuk sebelumnya bahwa yang 250.000 atau yang mendapat penempatan belum bisa dipastikan mendapatkan NIP 3K. Karena kenapa? Jika ada keterlambatan atau kekurangan dokumen sedangkan waktunya sudah habis, nah ini rekan-rekan akan dianggap mengundurkan diri. Nah, jadi kita optimis hari ini insya Allah atau beberapa jam lagi sudah diumumkan. Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Mari kita simak peraturan Menpan RB nomor 20 ini. Di pasal 41, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian, tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan. Ingat ya, ini dianggap. Jadi sekalipun Anda tidak mengundurkan diri, tapi tetap dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. Ingat ya, 11 sampai dengan 30 April batasnya. Mulai dan sampainya. Terbukti kualifikasi, pendidikan dan atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau Kemendikbudristek. Nah, ini tertuang di pasal 41. Yang D sudah pasti, yaitu meninggal dunia. PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Nah, jadi di sini harus ya diumumkan. 2. PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar. Nah, di sini ada keuntungan lagi nih bagi rekan-rekan yang misalnya ada di posisi kedua dari peserta yang dinyatakan lulus atau di ranking selanjutnya. Nah, karena dia akan secara otomatis menggantikan peserta yang dianggap atau yang mengundurkan diri tersebut. Nah, pertama di sini kita lihat dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan, surat keterangan yang dianggap mengundurkan diri dari PPK,
surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan, desa. Di ayat ketiga dikatakan bahwa berdasarkan usulan dari PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, Ketua Panitia Seleksi Nasional memberikan, nah ini, nama pelamar pengganti, atau yang ranking selanjutnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru, yaitu dalam hal ini Kemendikbud Ristek. Di ayat keempat, PPK berdasarkan usulan Ketua Panselna sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka, yaitu nama-nama pengganti tersebut rekan-rekannya akan diumumkan kembali. Oke, kita lanjut. Pengangkatan menjadi P3K di pasal 42. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai CPPK. Pengangkatan P3K, calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Keputusan PPK instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat kedua disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, inilah yang dinanti-nantikan, rekan-rekan ya. Jadi nanti ada dokumen fisik yang akan diserahkan ke PPK, dan nanti dari dokumen tersebut nanti jika semuanya sudah lengkap, semuanya sudah sesuai yang diminta oleh PPK, itu nanti akan disodorkan kepada kepala BKN atau ke BKN, intinya ya, kepada BKN untuk mendapatkan nomor induknya. Penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima oleh PPK daerah paling lama 25 hari kerja. Jadi setelah diusulkan, ini kan sudah disampaikan begitu ya, atau diusulkan 25 hari setelah itu, atau kita misalnya hitung 30 hari atau 1 bulan setelah pengusulan, maka akan disampaikan kembali terkait usulan tersebut. Nah, rekan-rekan ya, yaitu usulan penetapan NIP 3K. Dalam hal calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K. Ini misalnya kan sudah ditetapkan NIP-nya rekan-rekan ya, tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, di sini ada blacklist. Nah, dalam hal calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 periode. Jadi misalnya dibuka pendaftaran lagi, nah yang bersangkutan itu tidak boleh ikut dulu nanti pada periode berikutnya lagi, seperti itu. Jadi ini sifatnya blacklistnya tidak permanen, intinya begitu rekan-rekan ya, masih ada kesempatan di tahap selanjutnya. P3K pasal 43, P3K yang telah mendapatkan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dalam pasal 42 ayat 3 melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Nah, ini ya, jadi silahkan bekerja sesuai dengan tupoksinya, intinya begitu rekan-rekan ya, bagi yang sudah pastinya mendapatkan NIP 3K-nya dan SK-nya. 2. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja. Nah, itu sudah terhitung rekan-rekannya, nanti pada saat rekan-rekan itu sudah menerima SK-nya, itu sudah terhitung hubungan perjanjian kerjanya atau kontraknya, seperti itu, dengan instansi daerah. Nah, kalau misalnya instansi pusat, ya di pusat, seperti itu. Jadi ini adalah informasi penting buat rekan-rekan semua ketahui, dan terkait pengumuman hasil Paskasangga silahkan dicek akunnya sekarang rekan-rekan ya. Mungkin saja pada saat video ini dibuat mungkin belum diumumkan, namun sebagaimana disampaikan oleh PLT Karhumas bahwa mungkin akan diumumkan beberapa jam kemudian. Oke, selamat berbahagia bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan, dan bagi yang sanggahannya ditolak ya, semoga di lain waktu, seperti itu. Ingat, cerdas dan cermatlah dalam mengisi DRH-nya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.